Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas ya tentang kelakuan-kelakuan lucu ya daripada sebagian ya penduduk bumi ini teman-teman. Dan sebuah disclaimer penting ya, di video ini bukan berarti saya ini menjelek-jelekkan suatu kelompok tertentu atau kepercayaan tertentu, tidak ya. Melainkan di sini saya ingin mengajak kepada kalian untuk kita ini berpikir ya secara cerdas dan memfungsikan ya pikiran kita. Ya, sebab saya pun pribadi mengetahui dan sadar ya ketika ada suatu kelompok tertentu yang melakukan hal-hal yang di luar ya akal sehat kita atau tidak sebagaimana mestinya, maka kita ini tidak pantas dan tidak boleh kita salahkan seluruh organisasinya atau kelompoknya. Tidak, melainkan itu hanya ulah daripada oknum-oknum tertentunya saja, teman-teman. Ya. Jadi di sini ada video, teman-teman. Video daripada Kiai Said Akil Siraj. Ya. Yang lagi-lagi ini membuat kita ini geleng-geleng kepala dan seharusnya membuat kita ini tersadar ya bahwa ya selama ini orang-orang yang sering melempar ya atau menyebut-nyebut ya Wahabi, memfitnah Wahabi, beginilah bikin gaduh lah, hanya bisanya bikin gaduh, ya nggak memiliki kapasitas yang baik dalam beragama. Ya, coba kita lihat bagaimanakah sosok ya daripada orang-orang ini, ya, oknum-oknum daripada kelompok mereka. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Tidak ada katanya ayat Al-Quran atau tidak ada dalil yang menerangkan ayat Allah itu ada. Oke. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Ya coba teman-teman. Ya itu pernyataan datang daripada Kiai ya Haji Said Akil Siraj. Ya sekelas Kiai Said Akil Siraj. Ya salah seorang tokoh besar di NU Aswaja yang memiliki pernyataan seperti itu. Coba. Ya entah ya beliau bertanya seperti itu apakah memang berangkat daripada ketidaktahuan beliau atau memang beliau sengaja mengetes ya jamaahnya ya atau memang beliau memiliki pemahaman yang berbeda daripada umumnya teman-teman. Ya karena kan terkadang bertanya atau pertanyaan itu memiliki beberapa arti teman-teman. Pertama bisa jadi iya yang awalnya tidak tahu ingin tahu makanya bertanya atau sekedar ingin menguji atau mengetes ya, terhadap objek yang dia tanya. Atau memang ingin mendapatkan pemahaman yang baru. Ya, seperti itu teman-teman. Dan kembali berbicara tadi, sebenarnya ada begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran ya, yang menegaskan bahwa adanya Allah. Ya, menegaskan bahwa adanya Allah. Ya, salah satunya di dalam surat Thaha ayat ke-14. Di situ jelas Allah mengatakan ya tentang keberadaannya. Ya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah ya, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, ya sesungguhnya aku adalah Allah. Jelas itu teman-teman. Ya, kurang jelas apa lagi coba? Innani anallah, ya sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Ya, tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku. Ya. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Itu sudah jelas teman-teman. Ya dalil yang telah untuk membantah pernyataan daripada Kiai Said Akil Siraj. Ya, coba. Ya. Dan ada begitu banyak lagi sebenarnya ya dalil-dalil yang menguatkan tentang keberadaan Allah di dalam ayat suci Al-Qur'an, teman-teman. Ya entah itu ayat yang berupa ya mutasyabihat ya atau ya muhkamat. Ya ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang samar-samar, teman-teman. Ya biasanya ayat yang mutasyabihat ini ya itu sering berkaitan dengan ya sifat Allah. Ya di mana kita ini tidak bisa memahami hal tersebut secara literal ya dan mentah-mentah saja. Karena jika dimaknai secara literal ya maka hal itu akan memberikan kesan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekurangan yang sama dengan makhluknya. Ya, contohnya ya ada ayat yang menerangkan bahwa Allah itu berada di mana saja. Ya, itu tidak bisa kita cerna begitu saja. Kita mau ambil secara literal begitu saja tidak bisa. Kemudian ada juga ayat-ayat ya muhkamat. Ya, apa itu ayat-ayat muhkamat? Ya, ayat-ayat itu yang bersifatnya itu ya kebalikannya daripada tadi mutasyabihat. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya. Kita akan melihat video berikutnya dan ini dari ya bisa saya katakan duo Aswaja lah. Ya entah apakah beliau ini merupakan santri benar-benar santri atau enggak atau saya duga beliau ini sekedar pelawak. Ya, saya sekedar bertanya ini kepada Anda. Sebenarnya Anda itu santri atau enggak? Ya sebab di video ini Anda begitu terlihat begitu bingung. Ya bingung terhadap keimanan Anda sendiri kalau saya duga seperti itu. Ya, entah apakah ini benar-benar beliau ini pernah mondok di pesantren, apakah benar-benar santri ya atau apalah. Coba kita lihat ya.
ekspresi kebingungan orang ini, teman-teman. Sebenarnya kata-kata kafir ini kan memang tidak layak, teman-teman ya. Cuma Ya, tidak layak, teman-teman. Kata-kata kafir disebut tidak layak. Coba kenapa bisa tidak layak? Coba kita lihat. memang kata-kata kafir ini jika dilontarkan di situasi yang tepat, kemudian di momen-momen yang tepat, Oke, diucapkan yang tepat di momen-momen yang tepat, terus apa lagi? itu sebenarnya malah enggak. Tuh, bingung teman-teman. Malah ya berusaha untuk mencari sebuah argumen yang untuk benar-benar bagaimana argumentasinya itu bisa kita terima. Ini enggak bikin orang tersinggung. Oke. Memang bukan untuk menyudutkan atau menghakimi. Coba teman-teman. Jadi kalau yang saya tangkap dari kedua bapak kita yang dua orang ini ya beliau beranggapan bahwa kata kafir yang diucapkan oleh seorang lisan mukmin, seorang muslim, itu bentuk penghakiman terhadap orang lain, ya, khususnya terhadap orang di luar Islam. Ya, jadi ini saya anggap ini orang ini bingung, teman-teman. Ya, coba kata-kata kafir dianggap bentuk penghakiman terhadap orang lain. Ya, artinya bagi kedua orang ini kata-kata kafir itu adalah sesuatu hal yang tidak mengenakkan untuk kita ucapkan. Ya, kalau perlu nggak usah diucapkan. Ya, bagaimana ceritanya? Padahal sudah jelas Allah Subhanahu Wa Taala katakan ya kafir dengan jelas di dalam Al-Quran. Ya, Allah dengan tegas, dengan jelas, tanpa ingin memikirkan perasaan-perasaan apa, tegas mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Ya, coba kita lihatkan tadi, ya, membuat sebuah narasi muter-muter, ya, agar bagaimana ya hal tersebut, kata-kata kafir itu diucapkan kepada orang non-Muslim itu tidak dinormalisasi. Kurang lebih seperti saya duga, teman-teman. Padahal ya Allah di dalam Al-Quran itu ya tanpa ragu mengatakan mereka itu kafir. Ya, ada begitu banyak dalilnya. Apakah ya kedua bapak-bapak ini itu nggak paham, teman-teman? Ya semoga ya kedua bapak ini melihat video ini. Ya maka ya mohon maaf ya, harus saya jelaskan kepada Anda. Ada begitu banyak dalil yang menyebutkan bahwa ya memang kita harus sebutkan mereka itu kafir. Ya, ya seperti ya laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Ya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Ya Quran surah Al-Maidah. Ya, ayat ke-17. Itu jelas Allah mengatakan kafirlah mereka. Perlu lagi? Ada lagi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salasa, ya, salasatu salasa. Ya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah ya salah seorang dari yang tiga. Ya, Al-Maidah ayat ke-73. Kemudian ada lagi, telah dilaknatilah orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Quran surah Al-Maidah ayat ke-78. Apakah cukup sampai di situ? Ya, tidak, masih ada lagi. Ya, dan ini yang paling jelas. Ya, dengarkan ini yang paling jelas. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab ya wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir ya, yakni ahli kitab ya, dan orang-orang yang musyrik ya akan masuk ke neraka jahanam. Ya, mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Ya, dan kata para ulama ya, ahli kitab atau ahli kitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya sudah jelas. Ya, Allah katakan mereka kafir, masa kita tidak mau katakan mereka kafir? Hanya gara-gara misalkan mungkin menjaga perasaan? Subhanallah. Bagaimana Anda ini? Masa perkara seperti ini Anda bingung dan tidak mau mengatakan mereka kafir, sedangkan Allah katakan mereka kafir? Ya. Jadi kita sebagai umat muslim, teman-teman, ya kita ini mesti, kalau kita berbicara masalah pokok, kita harus tegas dan jelas. Kita ini nggak usah abu-abu. Ya, sebab kalau perkara seperti ini masalah pokok, ya tentang kebenaran agama kita, ya maka siapapun agama ketika kita tanyakan, pasti mereka akan menjawab agama mereka lah yang paling benar. Iya. Ketika ada orang Nasrani pun ya misalkan kita tanya, agamamu apakah agamamu yang paling benar sedangkan agama yang lain selain daripada agamamu salah? Mereka pasti akan menjawab agama saya yang paling benar. Agama di luar saya entah itu Islam, ya, Buddha atau apa pasti salah. Ya begitu pun juga ditanya orang muslim. Ya, orang Islam ketika ditanya apakah agamamu yang paling benar, maka orang Islam pun akan mengatakan ya agama saya paling benar. Di luar agama yang lain itu adalah salah. Apakah seperti ini salah? Enggak, ini benar. Karena itulah makanya ada namanya dogma masing-masing agama. Orang Nasrani memiliki dogmanya tentang agamanya, yaitu hak mereka. Islam pun memiliki dogmanya. Ya. Kita mengatakan kepada mereka ya dengan sebutan kafir karena mereka bukan beragama Islam.
Begitupun juga dengan mereka yang mengatakan kita sebagai domba-domba tersesat karena kita bukan bagian dari agamanya. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi jangan kita ini mau dipengaruhi oleh syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang mereka ini beragamanya itu bingung pada hakikatnya. Ya, harus saya katakan bingung. Coba, bagaimana nggak bingung? Allah jelas katakan mereka kafir. Lah ini kok mau dibuat muter-muter seakan-akan kita ini nggak boleh katakan mereka kafir. Ini kan apa coba teman-teman? Ya, semoga ya orang duo Aswaja ini ya itu menontonnya. Ya, entah apakah beliau memang pernah mondok di pondok pesantren atau apakah beliau memang ya dugaan saya apakah beliau memang pelawak ya. Wallahu alam. Saya bertanya kepada Anda. Ya, saya bertanya kepada Anda. Ya, tapi saya husnuzon ya. Anda mungkin pernah dan saya yakin Anda pernah mondok di pesantren. Ya, tentu hal-hal seperti ini pasti Anda paham. Dari setiap hal-hal yang sudah kita saksikan bersama, ya, masih saja ada lagi orang yang dengan percaya dirinya mengatakan bahwa ormasnya itu adalah bagian daripada agama dan ini yang paling parah. Ya, ini yang paling parah. Ya, baru saya seumur-umur hidup ini ada orang manusia yang mengatakan ormas itu sudah agama. Gimana ceritanya coba? Ini gimana ceritanya? Coba dengarkan video ini teman-teman. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama. Coba. Ya bagi saya itu NU itu bukan organisasi. NU itu wis agama. NU itu sudah agama, teman-teman. Ora kuntoko. NU niku wis agama. Ora kuntoko. Coba teman-teman. Ya sudah jelas apa yang beliau katakan tadi. Ya Pak Kiai siapa lah tadi itu ada namanya di situ. Dengan tegas mengatakan dan jelas, bukan samar-samar lagi loh. Ya, beliau mengatakan apa? Ya, bagi saya itu NU itu bukan sebuah organisasi lagi, tetapi NU itu sudah agama. Ya, NU itu wes agama katanya. Ya, NU itu sudah agama. Ya subhanallah. Coba. Ya, jadi di sini teman-teman di video ini ya lagi-lagi saya tekankan bukan berarti saya ini ingin mengajak atau mempengaruhi kalian untuk membenci kelompok-kelompok tertentu atau menyalahkan seluruh kelompoknya. Enggak, teman-teman, ya. Lagi-lagi ini adalah hanya ulah oknum. Ya, ini hanya ulah oknum. Ya, kenapa saya membahasnya agar kalian ini dan kita semua ini bisa berpikir dengan cerdas. Kita berpikir dengan ya pikiran kita. Ya, bahwa di antara orang-orang yang sering teriak-teriak Wahabi, Wahabi, Wahabi dengan orang-orang yang sering diteriaki Wahabi, yang sering difitnah Wahabi, itu mana yang lebih baik ya dan mana yang paling lebih mendekati kebenaran perkataannya. Coba. Ya, dari sini kita bisa saksikan dan kita bisa lihat. Ya, sehingga kita ini bisa menimbangnya dari kedua hal ini. Ya. Dan seperti biasa ya, jika kalian memiliki tanggapan atau apapun itu silakan komen di kolom komentar kita di bawah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.